Prinsip yang kedua adalah no cross-lining. Apa itu no cross-lining? Intinya adalah yang namanya no cross-lining ini di bawah kotak coklat ya, dilarang membicarakan bisnis antara cross-line. Dilarang membicarakan bisnis antara cross-line. Apa itu cross-line? Cross-line itu adalah orang di luar garis sponsorisasi. Contoh, Lucy punya downline langsung namanya Rusli. Lucy punya downline lagi namanya Erna. Rusli dan Erna tidak ada hubungan sponsorisasi, itu namanya cross-line. Nah, di antara cross-line ini, aturan di dunia network marketing, ini prinsip dan aturan yang abadi, dilarang membicarakan bisnis. Jadi, boleh nggak seorang Rusli datang ucuk-ucuk ke Ci Erna, gue lihat lo hebat ya, bisnis lo berkembang dan lain-lain, lo cara ngembangin bisnisnya gimana sih? Itu nggak boleh. Dilarang, nanti aku akan jelasin kenapa nggak bolehnya ya. Dilarang membicarakan bisnis. Kemudian, terus Ci Erna datang tiba-tiba ke Rusli, gue mau nanya dong sama lu, kalau pohon gue kayak gini gimana ya, dia buka pohonnya. Itu membicarakan bisnis dengan crossline, itu tidak boleh. Jadi, ini namanya no crosslining, nggak boleh membicarakan bisnis antara crossline. Jadi, ngomongin bisnis ke siapa? Ya ke atas, ke upline. Ke upline ya, kalau ke samping-samping itu namanya crossline. Oke? Nah, jadi crosslining itu adalah crossline membicarakan bisnis. Dua orang yang tidak berhubungan di pohon membicarakan bisnis. Nah, orang-orang awam mungkin akan berpikir, apa salahnya ngebicarain bisnis dengan crossline? Apa salahnya? Gitu ya, kan nggak ngerti ya. Terus, kenapa sih kita diajarin nggak boleh akrab dengan crossline? Bukan nggak boleh akrab ya, nggak boleh terlalu akrab dengan crossline. Misalnya, ini kalau yang member-member Lucy pasti tahu ya, pasti diingetin, apalagi yang sanguin-sanguin, pasti udah pernah kena dia diingetin, hati-hati, jangan terlalu dekat, berkali-kali gitu. Mungkin kalau orang-orang yang nggak paham, belum kenal, mungkin mikir, lu sirik ya, Lus ya, gue deket sama crossline, lu ngiri ya. bukan ngiri. Nanti di belakang ada penjelasannya kenapa. Kenapa kita diajarin nggak boleh terlalu akrab dengan crossline kita. Terus, orang awam juga akan berpikir, bukannya yang namanya bisnis network marketing ngajarin kita ramah dengan siapa aja. Ya, ramah dengan siapa aja, termasuk crossline. Nah, ini bisa jadi akan ada di pikirannya teman-teman. Tapi, kita akan pelajari kenapa diajarin no crosslining. Oh, ini ada yang komplain malah ya. Nggak nyaman, gue ngerasa dibatas-batasin. Ngomong sama ini, nggak boleh. Ngomong sama itu, udah ditegur, gitu ya. Tersinggung gue ditegur. Masa ribet banget sih? Gue ngobrol sama crossline gue aja udah ditegur, gitu ya. Ngerasa dibatas-batasin. Cie. Nggak apa-apa. Kan belum ikut training. Nah, untung pada ikut training hari ini ya. Jadi tujuan no crosslining adalah untuk menghindari kerugian fatal yang bisa terjadi di kemudian hari. Ini seperti pakai helm. Pakai helm nyaman nggak? Nggak nyaman. Apalagi helmnya Abang Grab, Abang Gojek, bisa jadi helmnya bau gitu ya. Pakai helm nggak nyaman. Tapi kalau tahu bahaya fatal yang bisa terjadi kalau nggak pakai helm, mau nggak pakai helm? Pakai helm nggak nyaman, mau nggak pakai? Mau. Mau. Kalau udah tahu bahayanya, pasti mau pakai helm. Apalagi pernah ngelihat sendiri. Aku pernah melihat sendiri, papahnya teman dekat aku, kecelakaan. Dan kita datang ke rumah sakit, kita lihat kondisinya seperti apa gitu ya. Nggak usah diceritain, tapi yang jelas semenjak hari itu, Lucy tidak pernah naik motor lagi. Segitu traumanya, karena masih kecil udah ngelihat orang yang kecelakaan. Dan bukan yang nggak pakai helm sih itu, pakai helm tapi nggak dicantel, jadi cuma dicepluk gitu di kepala gitu ya. Bye-bye langsung. Jadi, kalau kita tahu bahayanya fatal, maka kita meskipun tidak nyaman, kita pasti akan ikutin. Ada nggak yang bandel? Ya banyak, meskipun udah dikasih tahu gitu ya, kalau nggak pakai helm bahaya gitu. Tetap aja nggak dipakai, atau pakainya sembarang. Sehingga kalau udah kejadian baru bengong. Oke, garis sponsorisasi adalah sesuatu yang sakral dan harus dijaga supaya tidak tercemar dengan benih-benih keraguan dan ketidakpercayaan. Ini adalah prinsip di balik no crosslining. Karena kita sedang melindungi yang namanya garis sponsorisasi. Ini sesuatu yang sakral, harus dijaga supaya tidak tercemar. Kalau tercemar, apa yang terjadi? Kalau kita melakukan crosslining, bisa ada benih-benih keraguan dan ketidakpercayaan. Sedangkan di bisnis ini, keraguan adalah musuhnya. Kalau ada keraguan yang berkembang, maka orang akan berhenti menjalankan bisnis ini. Bayangkan apa yang terjadi jika kita tidak percaya sama upline. Bayangin, habis ngobrol-ngobrol sama crossline, kita jadi nggak percaya lagi sama upline. Dan para downline meragukan setiap pengarahan yang Anda berikan.
Ini terjadi, bukan nggak terjadi. Dan bukan di leader baru, leader udah dedengkot juga terjadi. Ci Erna pasti tahu, orangnya cerita sendiri sama kita ya. Dia ngomong apa juga udah nggak ada power di timnya. Kenapa? Karena setiap downline-nya sudah meragukan apapun yang dia ucapkan. Kenapa? Karena crosslining, dampak dari crosslining. Jaringan yang Anda bangun akan jadi sesuatu yang sangat rapuh. Meskipun core semua, pakai batu bata, tapi nggak ada semennya, rapuh. Karena itu, kita semua nih ya harus melindungi yang namanya garis sponsorisasi. Pasti banyak yang belum ngerti, makanya penjelasannya ada lanjutannya. Crosslining akan merusak garis sponsorisasi. Nah, ini dikasih contoh. Apakah Anda akan membiarkan pasangan Anda, suami istri, duduk bersama suami orang, istri orang, dan membicarakan mengenai pandangan dan gaya perkawinan yang terbaik untuk pasangan Anda? Sehat nggak? Tidaklah sehat membiarkan keluarga kita tercemar oleh pandangan keluarga lain yang bisa jadi bertentangan dengan prinsip dan nilai yang kita bangun dengan keluarga kita sendiri. Jadi tiap keluarga itu kan bisa jadi ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Nah, prinsipnya keluarga kita sama prinsipnya keluarga bule mungkin udah beda gitu ya. Jadi tidaklah sehat kalau membiarkan anggota keluarga kita tercemar oleh pandangan keluarga lain. Nah, itu salah satu contoh. Apabila Anda kepo dengan cara crossline mengembangkan bisnisnya dan berdiskusi dengan mereka, maka crosslining ini akan mencemari garis sponsorisasi Anda. Contoh, misalnya kita lihat ada crossline kita. Wih, hebat ya, kayaknya dia pakai metode pameran-pameran, metode radio, metode ini, metode itu, dan metode berbagai macam metode lainnya gitu ya. Terus kita kepo, kita tanya, lu gimana sih caranya? Gue mau dong belajar sama lu, gitu. Nah, ini akan mencemari garis sponsorisasi Anda. Anda bisa jadi terpukau, kalau bahasa Ci Erna, keburu jatuh cinta ya. Anda bisa jadi terpukau dengan cara crossline membangun bisnis yang mungkin berbeda dengan caranya si upline kita. Sehingga apa? Impact-nya? Timbul keraguan dan ketidakpercayaan terhadap upline. Nggak percaya sama upline, mau percaya sama siapa? Oke? Nah, di pertemuan sering terjadi crosslining. Di pertemuan nih ya, kita berbincang-bincang dengan crossline yang kelihatannya cukup berprestasi. Oh, master gitu ya. Oh, hebat. Mulai akrab. Ketika mulai akrab, crossline mungkin akan mulai curhat. Nah, benar apa enggak? Mulai akrab, benar banget. Crossline mulai curhat, nyampah ke kita ya. Mereka tidak akan sungkan untuk menceritakan bahkan hal yang negatif. Mungkin bukan sengaja bermaksud jahat, tapi kuncinya adalah mereka itu nggak peduli sama kesuksesan Anda karena bisnisnya nggak berhubungan. Jadi lu mau mati, kayak lu nggak mau jalanin lagi, BioGreen kayak kagak peduli gitu. Jadi meracunin aja. Masukan negatif dari crossline bisa jadi akan mempengaruhi semangat Anda. Yang rugi siapa sekarang? Kita keracunan. Jadi nggak usah deh tuh yang namanya, ngelihat siapa, rumput tetangga lebih hijau ya. Kayaknya hebat ya, kayaknya pintar ngomong ya, kayaknya dia closing power-nya tinggi ya, closing-nya bisa 100 box, bisa 7 platinum, bisa segala macam, nggak usah ya. Mereka itu nggak peduli sama kesuksesan Anda, karena bisnisnya tidak berhubungan. Saat bicara dengan downline, kita bicara sama downline kita nih ya, logikanya kita bakalan hati-hati kan, supaya kita tidak mengatakan sesuatu yang bisa bikin mereka kehilangan semangat. Tapi saat bicara dengan crossline, apakah sehati-hati itu? Mungkin kagak sehati-hati itu. Kenapa? Karena kita kagak mikirin bisnisnya dia. Dan bisa jadi itu menghancurkan semangat mereka. Itu logikanya ya. Tapi ada yang di luar logika nggak? Ya bisa ada. Anak sendiri diracunin. Misalnya, lu tahu nggak upline kita begini, gitu. Anak sendiri diracunin. Tapi logikanya, secara umum, kalau yang pengen jaringannya hidup, kita tidak akan membicarakan sesuatu yang membuat downline kita kehilangan semangat. Sedangkan crossline tidak memikirkan itu. Tapi ada yang ngomong nih, tenang aja Lus, gue mah kuat, mental gue mental baja, gitu ya. Jadi dekat-dekat sama crossline, kena cerita-cerita negatif, kena curhatan juga tenang aja, saya kuat. Gitu, nggak gampang terpengaruh lah sama crossline gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau terjadi tarik-tarikan antara dua orang, satu di atas, satu di bawah, kira-kira yang menang siapa? Yang di atas apa yang di bawah? Yang di atas.
Yang Yang di atas. bawah. Kenapa? Gravitasi lebih menang. Yes, exactly. Karena yang Jelek-jelek biasa lebih Pak lebih Guru cepat dilawan, mempengaruhi. Pak Guru dilawan. Iya. guru fisika ya, kayaknya guru bahasa Inggris deh. Anak IPA dulu, anak IPA. Oh, anak IPA, sama dong kita. Nah, jadi yang di atas, dia akan melawan gaya gravitasi. Yang di bawah gampang narik ya, jerumusin, tarik aja. Tapi, ya jadi, crosslining akan menurunkan semangat dari pihak yang sedang di atas. Ada yang lagi energinya tinggi, tarik ke bawah, diracunin. Ada yang energinya di bawah, mungkin dia akan ketarik ke atas. Tapi kalau kita crosslining, yang ada kita ketarik ke bawah. Jadi bahaya nggak crosslining, teman-teman? Bahaya. Banget. Bahaya, oke. Percaya nggak? Saya. Benar. Saya udah pernah jadi saksi, tapi di MLM yang lama ya. Yes. Ada kira-kira satu garis, jadi satu leader yang top, satu garis sponsorisasi itu hilang. Itu isinya orang 1.000 lebih. Gara-gara crosslining awalnya. Yes. Yes. Perlu nggak ngalamin sendiri? Nggak usah. Thank you. Makasih ya. Makasih. No way. Amit-amit jambangnya Elvis. Gile, 1.000 orang lebih hilang gitu ya. Oke. Nah, jika crosslining dibiarkan, kita lihat nih, tapi kita biarin aja. Anda seperti membangun jaringan tanpa perekat. Upline, tolong diperhatikan ya. Jika crosslining dibiarkan, Anda seperti membangun jaringan tanpa perekat. Seperti tumpukan batu bata tanpa semen. Kena senggol sedikit, jatuh. Kena isu sedikit, rontok jaringannya. Nggak solid sama sekali. Ya gimana, nggak ada semen. Prinsip no crosslining diabaikan. Gitu ya. Nah, terus ada lagi yang namanya fenomena ABG nih. Yang udah punya anak ABG siapa nih? Kotim ya. Kotim, Ita, udah punya anak ABG ya. Kalau Erna anaknya udah bukan ABG lagi, anaknya udah punya anak ABG. Iya, udah. Cucu Benar-benar ABG gede. sekarang. Cucu ABG, ya. Anak benar-benar gede kalau Erna. Nah, kalau punya anak ABG, biasanya anak ABG itu lebih percayaan sama teman-temannya apa sama orang tuanya? Temen. Temen lah. Iya. Lebih dengerin temennya. Betul sekali. Nah, itu yang terjadi. Downline lebih percaya sama crossline daripada upline. Nah, itu namanya fenomena ABG. Crossline didengerin, upline kagak didengerin. ABG banget kan? Padahal nasihat yang terbaik itu nasihat dari temen apa nasihat dari orang tua? Dari orang tua lah. Iya. Yang orang tua pasti tahu lah ya. Ini apalagi orang tua udah punya anak ABG. Tahu sepenuh hati. Oke, jadi keraguan adalah musuh. Kurang enak, Lus. Apanya kurang enak tuh? Tua. Oh ya, betul. Betul. Lah iya dikasih tahu no. Dikasih tahu no crosslining. Apa enaknya kayak dibatasin kan? Nah, keraguan adalah musuh dan crosslining adalah penyebab utamanya. Kalau crosslining ini racun nih. Ini yang bikin orang jadi ragu sama upline-nya, ragu sama perusahaan, ragu sama produk, ragu sama siapa. Karena upline-nya tuh nggak bakalan ngeracunin anaknya. Tapi kalau crossline, dengan senang hati dia akan ngeracunin. Dan hati-hati, apapun yang kita lakukan terduplikasi ke bawah. Kalau kita crosslining, dan crosslining ini terduplikasi ke bawah, jaringan kita yang kita bangun itu adalah jaringan yang rapuh dan gampang runtuh. Oke. Sekarang, bukan kita yang crosslining, tapi crossline minta konsultasi sama kita. Ci Erna, gue mau konsultasi dong sama lu, Ci. Tapi dia crossline. How? Nggak bisa dong. Suruh aja konsultasi ke upline-nya. Yes! Nah, itu bagus jawabannya. Tapi kalau misalnya... Konsultasi ke Pak Lerdi aja langsung. Katanya upline-nya nggak aktif. Iya, konsultasi ke upline atasnya lagi lah. Ada Pak Leri kok. Exactly. Jadi nggak ada alasan. Apa boleh nggak beralasan? Gue tuh orangnya nggak enakan. Gue tuh nggak bisa nolak. Bisa nggak? No. Ini suaranya serem banget sih. Oke. Nah, buat yang nggak enakan, tolong dicatat jawabannya ya. Tolong dicatat jawabannya. Jadi, jangan pakai alasan nggak enakan lagi. Meskipun Anda bermaksud baik, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Kenapa? Nanti di belakang ada kata-kata bisa kita tolak ya. Karena ini bisa mengganggu garis sponsorisasi mereka. Jadi kalau kita bermaksud baik, justru kita jangan ganggu sakralnya garis sponsorisasi mereka. Jangan selingkuhi anak orang, kasarnya. Jika Anda memberikan nasihat yang berbeda dengan upline mereka, bisa rusak kepercayaan dia kepada upline-nya. Jadi mau alasan niat baik kek, niat suci kek, maaf saja,
kita sudah merusak kepercayaan dia kepada upline-nya. Upline berkepentingan dengan bisnis Anda, sedangkan crossline tidak. Bagaimana cara menjawab crossline yang minta nasihat? Nah, crossline minta nasihat. Ingat, kita nggak mau pasangan kita dimodusin orang lain, kan? Dimodusin orang lain. Jadi, jawaban kita adalah, saya nggak lebih tahu bisnis kamu dibanding upline kamu. Upline dia lebih tahu, kan, bisnis dia. Percayalah sama upline kamu. Beliau sudah pengalaman dan pasti tahu yang terbaik untuk kamu. Itu jawaban kita. Jadi, bukan kita nggak mau karena kita sombong. Enggak lah, ilmu gua hebat. Nggak gitu. Tapi kita kita harus sadar bahwa kita tidak lebih tahu bisnis dia dibandingin upline-nya. Dan upline-nya juga kan pengalaman gitu ya. Upline-nya pengalaman. Apalagi kalau misalnya anaknya Bu Kartini gitu, pengalamannya udah 20 tahun Bu Kartini. Dan upline-nya pasti tahu yang terbaik buat dia. Oke, bisa teman-teman? Bisa. Yes, good. Kita sendiri pengen nggak sih crossline kita kasih konsultasi ke downline kita? Pengen nggak downline-nya dikonsultasiin sama crossline-nya? Nggak pengen. Enggak, iya, betul sekali. Jangan, amit-amit. Jadi kita sendiri kan nggak ingin crossline memberikan konsultasi pada downline kita, karena bisa merusak garis sponsorisasi kita. Maka kita juga jangan pernah merusak garis sponsorisasi orang lain. Nah, bayangin, ada atlet tenis kek, atlet bulu tangkis kek, atlet ini punya 2 pelatih, gayanya dua-duanya beda. Bingung nggak? Pasti akan jadi bingung, akan jadi ragu, dan bertanya-tanya, ini mana yang benar ini pelatihnya? Satu ngajarin A, satu ngajarin B, gitu ya. Jadi, jangan punya 2 pelatih. Oke, sekarang pertanyaannya, ini kasus lagi nih. Ini banyak kasus-kasus yang nggak ada di buku, yang nggak ada di training sebelumnya. Ini berdasarkan pengalaman. Bagaimana kalau merasa tidak cocok sama upline? Upline gue kalau ngomong kasar, gue nggak cocok sama dia, gitu. Konsultasi sama upline di atasnya lagi. Sekali. Oke, jika memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, masing-masing udah rasanya ciong, kalau ketemu dengkul udah lemas gitu ya, udah nggak bisa didamaikan lagi, cari upline-nya yang lebih di atas. Nah, ya, jika memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, kalau masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Gitu ya. Cari upline yang lebih di atas, jangan pernah beralih ke crossline. Crossline tidak berkepentingan untuk bisnis kita, dan tindakan crosslining hanya memberi contoh yang buruk untuk duplikasi di tim kita. Oke? Selain racun negatif yang akan diberikan crossline, kita pun akan jadi mangsa pertama yang ditawari MLM lain jika si crossline nyebrang ke bisnis itu. Ini adalah salah satu pengaruh merusak crosslining yang paling umum. Sudah terjadi berkali-kali. Terlalu dekat sama crossline. Crossline-nya pindah ke AFC, pindah. Crossline-nya pindah ke Money Game, ikut pindah. Crossline-nya pindah ke VTube, ikut-ikutan VTube juga, gitu ya. Jadi, kalau kita dekat sama crossline, ini bahaya juga. Kita tuh jadi mangsa pertama yang bakalan ditawarin MLM lain. Nah, kalau kita kuat, kalau downline kita kagak kuat, gimana? Bisa rontok jaringannya ya. Oke. Sekarang pertanyaan paling bawah, ini sepertinya sangat jelas jawabannya. Lebih suka ngalamin sendiri, rontok, karena crosslining, atau cukup belajar dari pengalaman orang lain? Cukup belajar dari pengalaman orang lain. Setuju, Ci Erna, setuju. Oke. Apa perlu ngalamin sendiri jatuh dari motor, kepala bocor, karena nggak pakai helm, baru sadar pentingnya memakai helm untuk perlindungan? Jangan ya, nggak mau pakai helm sampai ngalamin sendiri, kepala bocor. Baru sadar, oh iya, helm penting. Jangan. No crosslining adalah prinsip dan aturan yang dibuat untuk melindungi bisnis Anda. Jadi, bukannya si upline itu nggak kepengen tersaingin atau gimana-gimana. Enggak, sama sekali enggak. Tapi ini adalah untuk melindungi bisnis Anda sendiri. Dan ini juga jangan diartikan bahwa kita secara ekstrim memandang crossline sebagai musuh atau sebagai kompetitor. Iya, enggak juga. Gitu. Kayak gimana ya, kita punya keluarga, kan nggak berarti keluarga lain musuh kita. Enggak gitu kan. Tapi ya sinergi aja, kita saling, ya namanya bisnis, masing-masing jalan dengan bisnisnya, kita saling support. Kalau di BOP gitu ya, dia presentasi ya kita tepuk tangan, bukan berarti, yang presentasi crossline kitanya, gitu kan, enggak juga. Jadi, bukan dijadiin musuh ya. Dan jangan melihat no crosslining sebagai aturan yang membatasi. Tapi pandanglah no crosslining sebagai pagar pelindung, supaya kita nggak jatuh ke jurang. Itu yang namanya no crosslining. Cukup panjang,
lebih panjang dari sesi-sesi sebelumnya mengenai no cross-lining. Untuk no cross-lining ini, apakah teman-teman punya pertanyaan sebelum kita masuk ke poin yang terakhir, yang ketiga? Kalau seumpama saya kan punya kaki AB gitu kan, A dan B kan cross-lining kita ya. Terus saya punya upline misalnya Bluesy. Nah, terus ngadain training kayak gini ceritanya. Nah, terus pada saat training gini, si yang bisa kita undang untuk ikut training di jalur kita, si A dan B itu, atau salah satu aja. Terus jadi misalnya yang sekarang nih, kita training, saya dengan A dulu. Terus next time nanti dengan si B dulu, gitu. Oh, enggak. Jadi, pada saat ada training dari upline, semua jaringan kita silakan ikut. Semua jaringan kita. Itu bukan cross-lining, karena semua tim Lucy ada di sini, gitu, bukan cross-lining. Dan ini garis sponsorisasi. Dari Lucy ke Dokris ke si A, dari Dokris ke si B, semua itu garis sponsorisasi. Tapi, yang namanya cross-lining itu apa? Misalnya, grup A udah besar, grup A bikin training. Oke? Lalu, si B, grupnya lebih kecil, lebih lemah. Si B ikut trainingnya grup A. Itu baru cross-lining. Gitu ya. Jadi sepanjang grup training ini adalah ada sponsornya ke atas gitu, itu bukan cross-lining. Training Pak Leri, itu se-Biogreen boleh ikut. Kenapa semuanya juga downline-nya Pak Leri? Ini berhubung banyak member-member baru yang join-nya pada saat online, kita semuanya presentasi online, mungkin nggak gitu ngerasain ya yang namanya cross-lining. Nanti kalau udah offline lagi ke pertemuan gitu ya, terjadi ngobrol-ngobrol, kenalan sana-sini, cipika-cipiki sana-sini gitu, menjadi terlalu akrab, pulang bareng, pulang nebeng, dan lain-lain, pulang makan bareng, atau pulang dianterin karena searah, itu hati-hati. Kita, basically kita ngobrol yang umum-umum boleh, tapi jangan sampai kita membicarakan bisnis. Ngobrol umum kayak misalnya, oh iya lu doyan makan bakso gitu, itu masih nggak apa-apa. Tapi memang lebih baik dijaga tidak menjadi terlalu akrab, karena kalau udah terlalu akrab, kedekatan mengakibatkan keliaran. Kadang-kadang udah remnya itu udah susah gitu loh, kalau udah terlalu dalam ngobrolnya.